Halo milenial dan Gen Z, berjumpa lagi bersama saya Nazwa dan Mami Jen. kita kembali dalam program Big Idea. Mami, sebelumnya kita ngebahas apa sih Mami? Sebelumnya kita masih bertautan dengan literasi keuangan, investasi, dan pokoknya kita nggak jauh-jauh dan lari dari situ deh, Nats. Karena anak-anak muda seperti kamu kan harus ya. Butuh banget nih. Makanya hari ini tuh kita bakal ngebahas apa Mami? Kita membahas hari ini adalah mengenai ini Nats, apa namanya, keuangan, pengelolaan keuangan untuk anak-anak milenial. Dan Gen Z kayak aku ya Nah, Mami. dan Gen Z kayak kamu. Kan perlu kan? Iya bener banget, perlu banget Mami. Perlu Karena aku juga banget. masih agak awam nih. Bener. Terus kita hari ini sebagai pembicara Mami, kedatangan orang hebat. Waktu itu Natswa pernah undang juga Pernah. untuk kabar apa Nats? Kabar bursa hari ini. Kabar busane. Kita nggak usah lama-lama, kita panggil saja adalah Pak Gembong Suwito. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih Pak Gembong juga udah datang ke kami ya Pak Gembong. Pak, kita nih kan, apalagi aku ya, aku nih udah bener-bener baby boomers nih. Dipanggilnya sama kalian nih Mami. Terus di FPAI maknya Mami. anak-anak. Iya. Maminya perencana keuangan semua gitu. Jadi aku nih agak sebetulnya sih agak khawatir dan sangat aware juga dengan kondisi sekarang untuk anak-anak muda ya Pak Gembong. Lalu kan 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas katanya ya Natswa. Tapi jangan menjadi Indonesia cemas ya Nats. Bener. Nah, jadi kita nih mau nanya deh sama Pak Gembong deh, apa sih yang baik nih untuk anak-anak sekarang nih dalam pengelolaan keuangan, terus bagaimana mereka harus belajar menata keuangan mereka, banyak lagi kan. Jadi edukasi itu untuk anak-anak milenial dan Gen Z tuh banyak ya Pak. Yes. Mungkin Bapak bisa sedikit sharing kepada kita ya. Ya, terima kasih Mami. Ini Ya. Mami ini luar biasa gitu kan. Kalau di financial planning FPAI nggak ada yang nggak kenal Mami. Ini maminya kita semua terkait dengan financial planning. Nah, oke, ini menarik. Ya, terima kasih sudah diundang di Big Idea. Ya, big dream-nya Indonesia di 2045 itu Indonesia emas. Artinya 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia 2045 Indonesia emas. Mami bilang kok Indonesia cemas, why? Ya iya dong. Kalau nggak Lihat belajar, berita-berita kayaknya ya, Iya. lihat berita-berita banyak Ekonomi, ya, pinjaman terus online, online, judi online, judi paylater online. dan lain-lainnya. itu rentenir sama aja ya merentenir ya, bener nggak Gembong? Yes, exactly gitu kan. Kenapa ada rentenir tapi ada ilegal, ada yang legal Iya. dengan bunga let's say per hari, Mami. Ingat lah. Dulu itu nggak ada batasan, sekarang ada batasan 0,4% per hari. Bayangkan 0,04%. Gede banget ya. Jadi kalau orang minjemnya 10 juta berarti 40.000 sehari. Bunga belum denda. Nah, nanti tapi itu kita lanjut. Ya, itu kita Wah, nggak ini ngomong penting deh. gitu kan. Kalau kita bicara Indonesia emas, nah di sini pasti Indonesia saat ini adalah 270 juta penduduk, Mami. Ya benar, Kalau 270. Roma Irama dulu itu berapa ya? 200 juta ya? 200 Itu juta. tahun berapa itu gitu kan? Sekarang Tahun berapa? udah 270 Ya, itu berdasarkan juta. survei 2020-2022. Artinya Iya. kalau sekarang 2024, anggaplah let's say 280. Nah, sekarang kita lihat komposisinya. Generasi now, millennial, Gen Z, itu proporsinya di atas 50%. Jadi kalau kita lihat, ya, 280, 50%-nya 140. 140 juta generasi milenial dan Z. Berarti kalau ibarat rumah, ini menjadi pondasi utama dari bonus demografinya Indonesia. Betul. Kalau kita Betul lihat sekali. mereka Gen Z, milenial itu angkatan kerja let's say 140, mayoritas 60-70% didorong oleh generasi milenial dan Z. Betul.
Nah, ini penting. Ibarat rumah negara ini nih kokohnya, ya pondasinya paling penting. Makanya benar-benar ya, Mami bilang ada cemas dengan berbagai macam problemnya. Betul. Oke, kalau kita bicara problem saat ini, ya berdasarkan kita lihat dari data pemerintah dulu, BPS dan Kementerian Tenaga Kerja, dia bilang 9,9 juta milenial dan Z nganggur. Itu hearing di Mei. 9,9 Kita genepin 10 juta deh. Ya, Banyak itu nganggur, tidak bekerja, tidak training ataupun tidak kursus. Betul. Ini kan Gila satu ya, beban. sedih sekali loh, miris loh Besar ngedengernya. Ya. Jadi Najwa, kamu tuh yang udah kemarin udah S1 ya kamu ya, Iya, sudah. terus dapat pekerjaan. Aduh, kamu tuh harus bener-bener Alhamdulillah. Alhamdulillah puji banget. Tuhan ya. Alhamdulillah sekali, bener-bener. Nah. Tapi juga tidak berhenti untuk mengedukasi diri kamu lebih baik, Najwa. Iya, apalagi Ya. soal keuangan. Nah, Mami. iya, apalagi soal keuangan. Nah, Iya. sekarang kita datang lagi, ini guru kita ini. Iya, benar. Ya, Nah, ini walaupun masih ada muda. satu fakta, karena kita seringkali diundang Mami sama bank-bank ataupun perusahaan-perusahaan yang melakukan edukasi khususnya ke generasi milenial. Ada fakta-fakta menarik. Satu, ternyata mereka tidak memiliki dana darurat. Kalau kita di financial planning, dana darurat itu ya emergency fund, Iya. itu minimal 3 sampai 6 bulan. Di 3 bulan itu mereka tidak memiliki lebih dari 63%. Itu survei terakhir dari sisi salah satu bank yang identik dengan milenial. Kita sebut ya, misalnya contoh Blue BCA, itu survei internal mereka. Jadi milenial sekarang, ya kalau kita bicara tidak bekerja, tidak ada income, maka bisa nggak bertahan 3 bulan? 63% tidak bertahan. Itu satu, tidak memiliki dana darurat yang ideal. Yang kedua, terjebak yang namanya FOMO sama YOLO. Betul nggak, YOLO, Mbak Nas? Benar banget sih. Sekarang ada juga ininya kan podcastnya YOLO, tapi kita berharap dengan podcast itu akan mengedukasi ya, tapi kita lihat saja dulu bagaimana. Ya. Nah, efeknya dari FOMO dan YOLO itu adalah budaya konsumtif. Yes. Timbullah yang namanya konsep pay later, konsep misalnya kartu kredit dan lainnya sebelum mereka punya kapasitas untuk pendapatannya. Akhirnya apa? Minus. Cash flow-nya banyak minus. Fakta yang ketiga, ketika cash flow-nya minus ditutup dengan apa? Hutang. Iya, hutang. Pinjaman online. Nah, ini yang apalagi yang ilegal sama legal, bahkan seringkali kalau kan saya buka konsultasi juga di perusahaan financial plan independent. Ketika bicara milenial itu salah satu top of 3 ya masalah itu adalah masalah hutang. Udah minus, ya hutang konsumtifnya lebih dari 30-40%. Nah, itu jadi masalah. Yang ketiga dan terakhir, ya tidak berinvestasi. Itu 4 masalah utama di generasi milenial dan Z saat ini berdasarkan apa yang kita praktekkan di lapangan. Kalau tadi bilang tidak berinvestasi, kalau mereka tidak berinvestasi mungkin mereka sudah tidak punya kemampuan dan Gembong, Ya. betul nggak? Nah, ini nanti menarik gitu kan. Nah, kenapa? Karena pola kan kita bahas di sisi perencanaan keuangan dan investasinya. Ya. Nah, investasi sama spekulasi itu kira-kira Mami sama atau beda? Investasi, spekulasi. It is orang berinvestasi dia harus bisa menerima risiko dong. Yes. Nah, sekarang faktanya di lapangan mungkin Naswa mewakili ya. Iya. Dulu kan lagi ngetren apa itu Kripto, NFT, saham dan lainnya itu ya dominannya adalah generasi milenial. Tapi kalau ya saat ini, nah bagaimana mereka bisa masuk ke instrumen investasi yang risikonya tinggi tetapi keuangannya berantakan. Emosionalnya akan kena, finansialnya akan kena. Makanya banyak timbul kasus-kasus yang istilah bunuh diri dan lainnya. Bahkan yang ini menarik adalah judi online. PPATK bilang kemarin di tahun 2024 jumlah
ya yang perputaran di judi online itu 600 triliun. Wow, Wow. besar sekali. Dan itu kenanya 600 triliun? Yes. Mayoritas kenanya di masyarakat ekonomi Ke bawah. ya, ibu rumah tangga, terus ya para mahasiswa dan lainnya, ya itu ya kira-kira itu problematiknya. Nah, kita akan bahas dari sisi ngatur keuangannya gimana gitu ya. Iya, gimana tuh Pak? Oke, dari masalah tersebut ya, kabar baiknya adalah generasi milenial ini dan Z ini sangat teknologinya itu sangat ini menarik gitu kan. Artinya apa? Dia savvy teknologi, gampang banget untuk melakukan edukasi, mendapatkan informasi. Nah, ini yang menarik untuk kita bisa edukasi, dan ini sangat baik programnya Mami untuk big idea-nya itu. Oke. Edukasi memang kita itu adalah yang terpenting. Ya. Asal jangan mereka salah kaprah. Ya. Dengan adanya digital itu kan tidak hanya edukasi kan Gembong, ada juga yang lain-lain ya Iya, Najwa. banyak juga yang malah menyesatkan ya. Iya, mana? Ini kan anak muda yang maaf ya, Ya. yang low, middle low, itu kan banyak yang tidak teredukasi dengan financial dengan baik Gembong. Nah mungkin itu yang kita tuju ya Gembong ya, supaya mereka teredukasi. Nah itu caranya bagaimana mungkin Pak Gembong bisa Oke. kasih. Kita bicara terkait dengan pengaturan keuangan untuk Ya. generasi milenial dan Z, berarti asumsinya mereka adalah sudah mempunyai income. Ya. Nah, ini kreativitasnya. Di milenial dan Z itu sangat kreatif, Mami. Sumber income-nya ya sekarang itu banyak, nggak hanya satu sumber. Media sosial juga menjadi sesuatu yang opportunity mereka, skill mereka, digital marketing dan lainnya itu bisa. Oke, kami biasanya memulai tipsnya untuk keuangan di milenial dan Z. Pertama adalah mereka harus tahu tujuan keuangannya dulu. Ya, Goal-nya ini tujuannya, apa? Goal-nya apa ya? Saya misalnya Mbak Najwa gitu kan, kira-kira saya mau healing, clear dulu nih, healing ke Bali, atau tahun depan mau nikah, atau apa gitu kan. Karena kadang seringkali yang kita temui adalah nggak punya tujuan, YOLO, ya FOMO, fear out missing out, apa yang lagi ngetren itu, tapi nggak punya tujuan. Nah, kalau kita bicara perencanaan keuangan, ya ibaratnya kan membantu bagaimana tujuan-tujuan keuangan ini bisa tercapai. Jadi syaratnya apa? Satu, harus punya tujuan keuangan yang jelas dulu. Jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Bagaimana memastikan kita punya tujuan? Konsep SMART. Specific, Measure, Attainable, Time Bound. Ya, contoh misalnya, oke, saya 5 tahun lagi pengen punya rumah. Rumahnya harganya misalnya 500 juta. Ya, sekarang income saya berapa, maka saya harus bisa invest berapa atau nabung berapa. Itu clear. Supaya apa? Seringkali kan Mbak Najwa dan kita kan buat resolusi keuangan akhir tahun. Iya. Untuk tahun depan, Iya. tujuan-tujuan ini. Tapi nggak pernah nyampe. Iya. Iya kan? Kenapa? Karena memang nggak punya satu tujuan, jelas goalnya. Yang kedua, kalau sudah punya goal, maka paling dasar cash flow bulanannya harus positif. Nah itu dulu nih, gitu kan. Esensinya di situ. Kalau darahnya itu ibaratnya ada darahnya nggak? Ada antara pendapatan dikurangi pengeluaran harus positif. Iya. Nah, kalau nggak positif gimana? Misalnya, Mas, ini kebutuhan saya besar dan lainnya. Kebutuhan atau keinginan? Iya. Ya. Kebutuhan hidup atau gaya hidup? Iya, betul. Nah, itu untuk memahami itu, kalau misalnya, oke, nggak mudah untuk melakukan, ya, biasanya kita lakukan financial check up. Berapa sih sebenarnya yang biasa kita lakukan? Pendapatannya berapa, bulan berapa, pengeluarannya berapa, didetailkan. Karena seringkali orang milenial tidak punya catatan atau budgetnya. Ini dia, Najwa, financial check up. Jadi bukan hanya medical check up, Iya, financial juga butuh financial di harus butuh di check up. Nah, untuk anak-anak muda, Gen Z, Gen milenial, nah ini pelajarilah untuk mengetahui mengenai financial check up. Financial check up, dan itu sangat mudah sekarang aksesnya dengan digital savvy itu. Tinggal masuk ke situsnya FPSB dan lainnya. Itu banyak
yang bisa menyediakan jasa financial check up. Yes. Ada yang free, ada yang berbayar. Nah, dari financial check up itu supaya kita tahu, oke, gaji saya setiap bulan sekian, pengeluaran saya kok, nah, di sini, gitu kan? Kelihatan nanti tracknya, apakah terkait ini larinya kemana? Biasanya, secara faktual, hampir 70% itu lari di pengeluaran. Plus hutang. Itu sudah menyedot 70%, 80% dari sisi pendapatan. Nah, tadi bilang 70% untuk pengeluaran kan, ditambah ada hutang di situ. Kenapa sih anak sekarang demen banget berhutang? Gimana nggak ada suatu kemudahan nih. Kalau dulu kita hutang di bank harus ada kolateral dan lainnya, syaratnya numpuk. Sekarang tinggal ya, lembaga penyedia hutang, baik itu dari sisi perbankan, terus yang kedua pay letter, bahkan pinjaman online, cukup dengan KTP, Foto ya, diri. foto. Tapi selesai. pertanyaan Mami adalah, ya mungkin itu dari sisi gampangnya dapat hutang kan. Ya. Tapi ada nggak sih yang diketahui atau disurvei oleh para financial planning ini, anak-anak itu berhutang tujuannya untuk apa? Konsumtif. Konsumtif. Nah, Terus mereka tuh ini juga lari ke attitude mungkin ya. Mereka tidak berpikir bagaimana pengembaliannya barangkali ya, Gembong. Karena kalau kita bicara psikologi, orang mengambil tindakan irasional sama rasional, dominan irasional. Makanya yang digunakan untuk media promo dan digital marketing lainnya itu adalah aktivitas-aktivitas yang irasional. Contoh kayak promo. Coba lihat ya, search semua toko ya, kuning, hijau dan lainnya. Begitu tanggal cantik ini bulan Agustus ya. Tanggal kembar ya. Tanggal kembar 88, 17/8 dan lainnya. Nah, itu setiap padahal kita nggak butuh. Dan karena FOMO juga Pak, dari FOMO, sosial media ya. ada mungkin ya. diskon, ada ini. Nah, itu kan. Tapi itu I faktor. never know that loh. Emang ada promonya ya? Ada kalau tanggal kembar Mami. Coba cek ya, Mami. Oh gitu Iya ya? ada Mami. Oh, baru tahu nih aku nih. Jadi cara pengelolaan yang benar deh, Gembong. Untuk anak-anak ini, termasuk Najwa ini ya. Najwa ini kan usia masih muda sekali dan boleh dibilang anak muda yang juga aware. Nah, dia tuh lebih berinvestasinya ke satu yang dia bilang itu, terus Mami juga wah denger gitu, oh bagus banget gitu. Jadi tapi kan tidak semua orang seperti Najwa. Yes. Ada anak-anak lain, anak-anak muda yang lain yang berbeda kan, lebih konsumtif. Nah itu tuh yang kita perlu mengajarkan anak-anak, teman-teman kamu untuk lebih mengarahkan ya Najwa pengelolaan uangnya. Nah itu mungkin ada nggak sih satu Ya. Tadi kita lanjutin satu skenario biar utuh gitu ceritanya. Jadi kalau tips untuk milenial Z untuk ngatur keuangan harus tahu dulu tujuannya dulu nih, tujuan keuangannya. Terus yang kedua adalah cash flow-nya positif. cash flow positif tuh. Ya, yang ketiga ya punya dana darurat. Nah, itu tuh Ya. yang sulit ya mungkin bagi Gen Z. dan Kenapa? lainnya. Karena memang ketika bicara kita nggak pernah tahu ke depan seperti apa. Fakta dan mengajarkan COVID 2020 Iya. begitu lay off semua goyang tuh. Kenapa? Iya. Kalau misalnya kita tidak ada income atau ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak terduga pada saat itu, itulah pentingnya dana darurat atau emergency fund. Itu minimal 3 bulan atau 6 bulan sesuai dengan risk profile-nya. Baru ya ini yang keempat punya budgeting ya, punya perencanaan. Ketika bicara OD punya income, maka OJK ada rumus yang sederhana untuk ngatur income-nya. Rumus 10, 20, 30, 40. 40. Nah, itu kemarin Imelda udah ngomong Yes. tuh di situ. Jadi aku bilang, waduh ini OJK rumusnya bagus banget ya, 10, 20, 30, 40. Ya, Nah, itu sebagai warning, batasan Warning, kita. ha-ha. Oke, gaji berapapun gaji kita, gunakan model itu untuk mudah melakukan alokasi dari pendapatan. Nah, 10-nya apa? 10 untuk kos sosial dan ibadah. Nah, ibadah Sosial. itu ya. Ya, karena kan di kita misalnya contoh di Islam ada zakat, infak, sedekah, Iya. di Kristiani ada perpuluhan. Perpuluhan. Misalnya, 20 pos untuk masa depan. Masa depan. Nah, Tuh. pos masa depan apa?
Ya, bisa. namanya masa depan, berarti kan masa depan nggak ada yang tahu. Iya. Berarti kita gunakan dua instrumen, pos investasi, pos untuk proteksi. Ya. Nah, ini supaya kalau terjadi apa-apa terkait proteksinya dan untuk menunjang mencapai tujuan tadi itu dengan investasi itu 20% maksimum dua-duanya. Ya, Ya, 30 30 untuk hutang. hutang. Hutang maksimum Jadi inget untuk tuh. produktif. Ya, sebenarnya produktif konsumtif, tapi kita ngomong lebih ke produktif ya Mami. Misalnya Ya. contoh, ya saya pengen KPR, boleh nggak? Boleh. Ya, karena kan produktif, Produktif. kan. Utangnya utang yang bermakna. Iya. Nah, kalau misalnya ini saya ternyata cicilan konsumtif saya lebih dari 30%. Wah, konsumtifnya kan ya kalau nilai konsumtif kan jelas ya semakin lama semakin turun. Nah, itu kan itu harus clear dulu di depan. Baru yang 40% untuk kebutuhan hidup plus gaya hidup. Gaya Mami. hidup. Kira-kira Naswa bisa Nah, itu nggak? jadi gitu? jangan punya gaya hidup sendiri tuh 40% buat gaya hidup. Aduh, nggak jalan tuh kamu punya rumah tangga, Iya. bangkrut deh. Nah, itu dari sisi tipsnya ngatur keuangan di generasi milenial. Ini pengulangan, kenapa Mami tanya lagi? Karena kemarin kan Bu Imelda udah ngomong, sekarang Pak Gembong ngomong. Yes. Ini karena adalah announce daripada OJK ya Pak. Iya, Nah, benar. gitu. Tapi Pak Gembong, Ya. misalnya ya, kan aku mewakili Gen Z nih ya. Ya. Cara gimana sih biar kita tuh makin yakin dan menghilangkan YOLO dan FOMO tadi itu agar bisa mengikuti Ya. tips-tips yang Pak Gembong berikan? Kita punya tujuan. Tujuan ini kayak ibaratnya, oke, saya mau kemana? Apa yang saya raih? Iya. Itu untuk memotivate kita juga. Kalau enggak, kita pasti akan kena arus. Oke, balik lagi ke yang nomor 1 ya Pak? Iya. Itu masuk di psikologi attitude-nya tuh, di attitude atau di psikologinya. Yang Karena kalau kita pertanyaan, bicara skill, Ha-ha. ya itu perpaduan antara 3 komponen. oke. Dia harus tahu dulu knowledge-nya. Berarti ini tahu terkait dia mau ke apa, mau kemana. Ya. Terus dia harus mau melakukan, karena sudah tahu kan tujuannya. Misalnya Mbak Naswa, saya punya 3 tujuan jangka pendek untuk nikah misalnya. Nikah kan butuh biaya dan lain-lainnya. Itu yang membuat drive. Oke, untuk mencapai tujuan tersebut, ya orang akan die hard untuk di sana. Ya. Kira-kira gitu. Kalau enggak, biasanya akan ya sudah paling bulan depan saya dapat lagi. Ya kan? Bulan depan saya dapat lagi. Nggak kerasa ini. Ya, hutang pelun ya. Pas. Ternyata Jadi numpuk gitu. sebenarnya gampang Najwa ingatnya 10, 20, 30, 40. Ya. Gampang sekali ya ingatnya itu. Nah, begitu sudah punya plan, eksekusi. Nah, di situ begitu eksekusi ada konsistensi. Bulan ini, ya bulan depan, lainnya. Ibarat kayak personal trainer, Man. Iya. Kalau udah melakukan itu sebenarnya gampang loh. Ya. Ya, karena sudah menjadi kebiasaan. Iya, selalu Ya kan? Ya. Karena sesuatu kebiasaan akhirnya menjadi sesuatu skill, Iya. attitude, karakter dan lainnya itu udah Itu satu karakter bagian mengikuti skill. bagian Nah, itu. makanya Ya. kalau misalnya ternyata teman-teman milenial Gen Z tidak bisa melakukan itu sendiri, lakukan dengan orang yang terdekat atau pasangan. Tapi kalau nggak bisa, maka datang ke financial planner yang untuk membantu. Iya. Kira-kira gitu. Atau belajar menjadi financial planning. Yes. Ambil sertifikasinya, betul kan? Exactly, betul. Oke. Jadi itulah Najwa yang kita ambil pembelajaran hari ini. Iya. Dari hari ke hari kita belajar seperti ini, pasti kita yakin ya kalau mereka mau ya Gembong, negara ini tidak akan menjadi negara Indonesia cemas, tapi Kita menjadi optimis. negara Kita optimis, makanya kita jadi die hard untuk untuk financial mensuarakan, planning, untuk itu. menarik tidak hanya mensuarakan, tapi ayolah menarik mereka untuk benar-benar harus belajar ya. Satu poin lagi, Mami, kan pertanyaan Apa tuh? untuk habis ngatur keuangannya, udah sehat, investasi kemana? Nah, Nah, Kayak itu. gitu. sebagai perwakilan Gen Z pengen Iya. tahu nih, tadi kan Pak Gembong juga sempat menyebutkan kalau misalnya kita nih yang muda-muda Gen Z dan milenial ini tuh mau investasi tapi langsung nyemplung nih ke investasi yang risikonya tinggi. Ya, ya, ya. Gimana sih kita Oke. lebih baik kemana Pak? Jadi ini pengalaman, kalau dulu saya masuk
ke instrumen investasi yang resiko tinggi dulu. Derivatif, Mami. Iya, derivatif. Hambiar, Hambiar 2011 jatuh. dan 2013. Oke, derivatif. Kalau sekarang kripto, NFT dan lain-lainnya itu bagian dari sisi proses. Tapi itu yang kita lebih ngeri, makanya kita aktif di media sosial. Media sosial saat ini justru yang ditampilkan adalah yang kayaknya cepat, instan, gitu kan. Kayak yang ada kripto, NFT, terus forex, itu nggak semudah itu, gitu kan kasarannya. Nah, oke, kalau bicara investasi maka tipsnya adalah kami, mulailah dari yang namanya tahu tujuan investasi, goal based investingnya. Tapi biasanya ini pecah menjadi beberapa poin, tujuan investasi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, nah investasilah sesuai dengan risk profile, tahu diri dan tahu finansialnya. Iya. Nah, kalau misalnya contoh risk profile, tahu dirinya. Kalau misalnya instrumen itu misalnya turun 5%, 10%, apakah nyaman tidurnya? Kalau nggak nyaman, jangan, ya. Yang penting adalah sesuai nyampe goalnya. Contoh misalnya tujuan keuangannya, saya pengen liburan ke Bali 1 tahun, jangka pendek. Maka instrumennya adalah deposito, reksadana pasar uang dan lainnya. Itu akan lebih privat, tapi itu tidak akan menarik untuk banyak orang, Mami. Kan pengennya langsung cepet ya. Iya. Nah, itulah kenapa menurut saya investasi sesuai berjenjang. Dari produk low risk, ya resiko rendah sampai ke resiko tinggi. Step by step, jangan lompat dulu. Jangan lompat. Ibarat kayak SD, ya, jangan naik langsung lompat ke kelas 6. Belum pernah kelas 1. Cuman 2 pilihannya. Ya, naik atau turun. Kebanyakan hambiar. Kenapa? Memang levelingnya. Nah, menariknya sekarang, investasi itu sekarang mudah, murah untuk milenial dan Gen Z karena didukung teknologi. Iya, benar. Contoh kayak obligasi, Mami. Dulu kan ratusan juta, Mami. Sekarang cuma 1 juta bisa. Iya, Najwa udah denger kan? Iya. Ya. Ini benar-benar Gen Z yang mewakili teman-temannya kan, dia kepingin tahu ya, Gembong. Jadi itulah hari ini kita tuh udah belajar lebih lagi ya, Najwa. Iya, benar banget. Kita akan happy kalau nanti one day kita akan undang lagi Pak Gembong. Bener banget. Tapi Dengan- mungkin dari Pak Gembong ada kali ya satu kata nih buat Gen Z dan milenial Iya. nih terkait dengan pengelolaan keuangan dan investasi. Oke, terima kasih. Nah, termasuk mewakili. Iya. Ya, kita harus belajar saat ini dan dimulai dari yang paling kecil. Ya, yang paling kecilnya siapa? Kalau ngomong ke pengaturan keuangan, simple. Apakah tiap bulan kita surplus? Kalau surplus, oke, next ke investment. Kalau nggak surplus, ada something wrong di situ. Ya, ada something wrong di situ. Tinggal mau diselesaikan atau ini menjadi sesuatu habit yang negatif. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, harapan kita, yuk bareng-bareng kita ciptakan Indonesia Emas 2045. Sama-sama kita ciptakan Indonesia Emas. Emas ya. Oke. Jadi hari ini Cukup puas gitu ya, lah cukup Puas, ya. Aku udah insightful banget. Terima kasih banyak Iya, Pak Gembong. ha-ha. Semoga perbincangan kali ini dapat menginspirasi teman-teman semua ya. Dan untuk informasi berita ekonomi, teman-teman bisa kunjungi kabarbursa.com. Oke. Dan buka juga program Big Big ID Idea di Cuan Gen. Baik Kabar Bursa. Nah, Mami butuh apa untuk Butuh supaya Supaya tetap terus berkesinambungan ya? Apa? di subscribe teman-teman. Subscribe, like, dan comment, comment share. share juga Oke. ya. Oke teman-teman, aku Nazwa dan Mami Jane dan juga Pak Pak Gembong Gembong Suwito. pamit undur diri. Pamit undur Sampai diri. jumpa ya di episode selanjutnya. Bye bye.